rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul hari ini untuk mengikuti kegiatan pesantren Ramadan. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat beliau di hari akhirat kelak. Nah, anak-anak, pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi yaitu mengenai adab kepada kedua orang tua. Sebagai seorang anak, wajib hukumnya untuk menaati perintah kedua orang tua selagi perintah tersebut tidak melanggar daripada syariat Islam. Adapun adab terhadap kedua orang tua itu banyak sekali macamnya. Nah, pada kali ini Ibu akan menyebutkan beberapa saja. Di antaranya yaitu yang pertama, adab anak kepada orang tua ialah mencintai dan sayang kepada kedua orang tua. Karena sebagai anak muslim harusnya menyadari bahwa kedua orang tua memiliki jasa yang sangat besar. Ibu yang mengandung, menyusui, membesarkan, mendidik, tak luput pula ayah yang bekerja banting tulang untuk menghidupi kalian anak-anak. Maka jasa mereka itu biar bagaimanapun kalian berbuat baik, sebesar apapun kalian berbuat baik, tidak akan mampu membalas jasa besar dari kedua orang tua kalian. Yang kedua daripada adab kepada kedua orang tua yakni menaati keduanya. Sebagai seorang anak muslim, wajib hukumnya menaati perintah kedua orang tua selagi perintah tersebut tidak melanggar daripada syariat Islam. Misalnya orang tua itu menyuruh berbuat maksiat, maka kita tidak wajib untuk mengikutinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yakni Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Oleh karena itu, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, ibunya mogok untuk makan sampai dia murtad daripada agama Islam. Namun, ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, jika engkau memiliki 100 nyawa sekalipun, lalu nyawa itu keluar satu persatu dari tubuhmu, maka tidak akan
mengubah keimananku kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya engkau mau, silahkan makan, dan tidak makan, maka ibunya pun akhirnya makan. Yang ketiga daripada adab kepada kedua orang tua ialah berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagai seorang anak muslim, terutama anak yang soleh dan soleha seperti kalian, maka dianjurkan bahkan diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Apa saja sih contohnya? Misalnya saja ketika melihat ibumu sedang mencuci piring, maka bantulah ibumu untuk cuci piring. Atau ketika melihat ibumu sedang menyapu, katakan padanya, "Ibu, boleh saya saja yang menyapunya?" Nah, tentu saja ibu kalian pasti akan merasa sangat senang ketika kalian membantu pekerjaannya. Atau semisalnya ketika ayah kalian pulang bekerja, tentu saja ayah kalian merasakan lelah. Bagaimana? Sebagai anak muslim, apa yang kalian lakukan? Bisa kalian bantu ayah dengan membuatkannya minum atau memijat bahunya. Buatlah hal yang membuat ayah kalian merasa senang. Yang keempat daripada adab kepada kedua orang tua ialah menjaga perasaan kedua orang tua dan berusaha untuk mendapatkan ridho daripada kedua orang tua. Sebagai anak muslim, apa sih yang kalian lakukan untuk menjaga perasaan kedua orang tua? Banyak hal anak-anak. Di antaranya, tidak berkata kasar kepada orang tua. Ingatlah, ketika ibumu atau ayahmu meminta tolong padamu, janganlah kata-kata kasar yang keluar dari mulut kalian. Mengatakan, "Ah, cih," atau sebagainya. Itu tidak boleh. Anak muslim, ketika kalian mengatakan hal-hal yang kasar, lalu menyakiti hati orang tua kalian, maka dosa besarlah yang kalian dapatkan. Tetapi ketika orang tua kalian meminta tolong, ucapan kalian sopan santun, tidak menyakiti hati kedua orang tua kalian, niscaya dengan sendirinya orang tua kalian akan ridho dengan kalian, dengan ucapan kalian, dengan perilaku kalian. Nah, kalau orang tua sudah ridho dengan perilaku kita, niscaya Allah pun juga ridho dengan apa yang kita perbuat kepada kedua orang tua kita. Kelima adalah tidak memanggil orang tua dengan sebutan namanya. Wah, ini sungguh tidak sopan ya anak-anak. Jika kalian sebagai seorang anak berani memanggil orang tua kalian dengan namanya, tidak boleh, sangat tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Nah, orang tua yang membesarkan kita, mengasuh kita, menafkahi kita, masa kita sebagai seorang anak berani untuk memanggil orang tua dengan sebutan namanya? Tidak boleh. Bahkan sahabat Nabi Abu Hurairah suatu ketika bertemu dengan dua orang yang ketika itu Abu Hurairah mendatanginya, mendekatin. Kata Abu Hurairah, dia bertanya, apa sih hubungan mereka berdua ini? Seorang anak berkata, dia adalah ayahku, bapakku. Dia bilang begitu. Abu Hurairah pun terkejut dan Abu Hurairah mengatakan, jangan panggil ayahmu dengan namanya dan jangan berdiri di sampingnya dan berjalan di depannya. Itulah adab yang diajarkan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, anak-anak, sekarang kalian semua sudah tahu bagaimana adab kepada kedua orang tua. Ibu harap kalian melaksanakannya di rumah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.